Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas masalah ilmu, ya. Ini tentang dasar-dasar ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu makrifat, yaitu tentang ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah. Ini banyak sekali orang yang menamakan bahwa ilmu ini adalah ilmu mencari jati diri. Jadi manusia itu harus paham, harus tahu, harus mengerti, harus bisa merasakan komplit, ya, tentang jati dirinya. Ini sebenarnya siapa, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu siapa. Karena kalau manusia itu, ya, tidak tahu tentang jati dirinya, itu pasti dia juga tidak tahu tentang Tuhannya. Itu kalau orang Jawa menamakan juga namanya ilmu rasa. Karena dalam bahasa tentang ahadiyah, wahdah, wahidiyah ini sebagai dasar, dan ini akan sangat panjang sekali kalau dibahas semua, ya, tentunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian harus menyadari, nanti video ini kita cukup 8-12 menit lah paling panjang. Kita bahas yang ahadiyah dulu. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita bahas tentang yang wahdah, berikutnya lagi tentang wahidiyah. Sedikit-sedikit, yang penting jelas gitu loh, ya. Kalau langsung banyak nanti sampean ya repot, saya sendiri juga capek benarnya, ya. Jadi langsung saja kita pada pokok pembahasan, yaitu tentang ahadiyah, yang alam ahadiyah, yang dinamakan alam wahidiyah ini, ya, yang wujud itu masih Allah bloko, ya. Jadi masih Allah sendiri yang wujud tentang di alam ahadiyah ini, yaitu wujud Allah Ta'ala. Masih wujudnya itu wujud mutlak lawan etlak, ya. Kita harus paham, ya, wujudnya mutlak lawan etlak. Jadi yang dinamakan mutlak dan etlak ini, ya, kita harus paham juga. Mutlak ini, mutlak dan etlak ini, ya, bahwa dia Allah itu, atau zat yang jelas, zat itu, ya, itu wujud sendiri, ya, wujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan. Dia juga hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Dia Allah, ya, juga berdiam sendiri tanpa ada yang mendiamkan. Dia juga awal dari segalanya, ya, tidak ada yang mengawali, satu pun tidak ada yang mengawali. Dia juga akhir tanpa ada yang mengakhiri. Jadi awal mulai akhir
belum ada, ya belum ada, sampai tidak ada lagi. Itulah sebenarnya dari perwujudan Allah itu sendiri. Ini kalau kita lihat dengan kacamata syariat sama hakikat, ini bedanya sangat jauh, ya, seperti bumi dan langit. Ketika pemahaman orang syariat itu memandang, ya, dari kacamatanya bahwa yang gaib itu adalah Allah, karena Allah tidak kelihatan oleh mata. Kalau tidak kelihatan itu kan gaib. Apakah itu salah, Pak? Oh tidak, itu benar sekali. Tapi kalau dilihat dari kacamata makrifat hakikat, bahwa yang gaib ini itu adalah manusia dan makhluk yang lain. Karena ya itu tadi, la maujuda illallah, tiada yang berwujud kecuali hanya Allah. Kalau kena kalimat seperti itu, lalu di mana, ya? Lalu di mana semua makhluk? Kan cuma ayang-ayang. Jadi yang gaib itu sebenarnya makhluk itu kalau dari kacamata hakikat itu. Nah pada waktu itu, ya, Allah itu masih berwujud, ya, berwujud cahaya, atau dalam Al-Quran ini sering disebut dengan bahasa Arab ini cahaya itu nur, ya, nur. Dan nur ini bersinar dengan terang benderang, tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menyamai, tidak ada apapun, karena memang belum ada makhluk satupun. Bumi dan langit belum ada, surga neraka juga belum ada, atas bawah belum ada, kanan kiri juga belum ada, semua belum ada. Karena itu sering, ya, dibaca oleh orang-orang, ya, itu adalah laisa kamislihi syai'un, ya, tidak ada yang menyamai. Dan pada waktu itu juga karena belum ada apa-apa, dan Allah pada di akadiah ini belum berkehendak sama sekali. Itulah juga yang disebut dengan la ta'yun, ya, jadi Allah belum berkehendak, ya, belum berkeinginan untuk menciptakan apapun. Itulah yang disebut dengan la ta'yun. Dan ini juga ada dalilnya di dalam keterangan yang ada di kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Ikhlas ayat pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artine dawuhna Muhammad marang umatmu kabeh, yen sak temene Allah Ta'ala nalika durung kersa andadekake barang-barang kang dumadi iku kena diarani wujud tunggal, urip tunggal, sifate jalal, ya. Katakanlah Muhammad, maksudnya Muhammad yang ada di diri kita ini. Kita kembali lagi bahwa tubuh manusia ini, ya, raga manusia ini terbuat dari nur Muhammad, dan isinya yang hidup dan menghidupi semua ini itu adalah nurullah. Jadi kita harus paham itu semua, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bahasan tentang akadiah saya kira sudah sangat jelas, ya. Nanti dalam video berikutnya kita akan bahas tentang ngalam wahdah. Semoga sampai semua bisa paham, ya, bisa paham, bisa mengerti, bisa merasakan di dalam hati.